Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup modal untuk kita mendapatkan banyak keajaiban. Modal bagi kita untuk mendapatkan banyak kemudahan. Sebetulnya bukanlah memiliki harta yang berlimpah. Bukanlah memiliki pengikut yang banyak. Bukanlah memiliki wawasan yang luas. Walaupun semua itu adalah hal-hal yang penting dalam hidup kita. Tapi modal utama untuk mendapatkan kemudahan dalam hidup, modal utama untuk mendapatkan keajaiban dalam segala urusan dalam kehidupan kita adalah iman dan takwa. Karena hanya orang yang beriman dengan iman yang benar kepada Allah, lalu dia taat dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang Allah berikan jaminan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah ini, Allah sebut mereka dengan satu sebutan yang sangat istimewa, yaitu waliullah atau auliyaullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula mereka merasa sedih. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka ada berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan juga kelak di akhirat. Dan tidak ada perubahan dalam ketetapan-ketetapan Allah itu. Yang demikian itu yang disebut dengan kemenangan yang besar. 3 ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kondisi orang yang hidup dengan modal iman dan takwa. Secara ringkas Allah membahasakan kepada mereka ada 3 kebaikan. Pertama adalah kebaikan la khaufun alaihim, tidak ada yang membuat mereka merasa takut. Tidak ada yang membuat mereka merasa khawatir. Tidak ada yang membuat mereka merasa was-wasah, terganggu. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman itu artinya orang yang selalu berhusnuzon kepada Allah. Orang yang beriman itu artinya orang yang thiqah billah, orang yang selalu percaya dengan Allah. Sehingga dengan dia thiqah, dengan dia tawakul, dengan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, hilanglah dari hatinya khaufun terhadap apa-apa yang mengancam dirinya dan kehidupannya. Karena dia telah menitipkan hidupnya kepada Allah. Dia telah menitipkan karirnya kepada Allah. Dia telah menitipkan urusannya kepada Allah. Dia telah menitipkan masalah-masalahnya kepada Allah. Sehingga la khaufun alaihim, kalau dia yu'minun, kalau dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merenungkan makna dari ini dari sebuah kisah. Ketika ada suami istri yang melakukan perjalanan menaiki sebuah kapal. Di tengah perjalanan, di tengah laut terjadi badai. Sampai kemudian orang satu kapal ini merasa panik karena mereka takut akan tenggelam. Termasuk perempuan yang bersama suaminya ini ikut panik. Dia bingung bagaimana jika badai ini semakin
besar dan kemudian mereka akan celaka di tengah lautan. Tiba-tiba perempuan ini melihat suaminya yang sedang duduk dengan tenang, berzikir, tidak ikut panik seperti yang lainnya. Maka perempuan ini bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, kenapa engkau tidak panik? Kenapa engkau tenang saja? Bukankah kita sekarang sedang terancam? Kita ada di tengah badai." Kemudian suaminya mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, duduklah sebentar." Ketika istrinya duduk, dia ambil satu gergaji yang ada di dekatnya, mungkin milik awak kapal. Dia ambil gergaji itu, dia letakkan di dada istrinya. Dia katakan, "Istriku, apakah engkau takut dengan gergaji ini?" Istrinya mengatakan, "Tidak, kenapa saya harus takut?" Kata suaminya, "Bukankah gergaji ini bisa mencelakai kamu? Bukankah gergaji ini bisa melukai kamu?" Kata istrinya, "Tidak, kalau gergaji itu ada di tanganmu. Engkau tidak mungkin mencelakai aku karena engkau mencintai aku. Engkau tidak mungkin mencelakai aku karena engkau tidak pernah zalim kepadaku. Engkau suami yang baik, suami yang solih." Maka suaminya mengatakan, "Wahai istriku, jika gergaji yang bisa melukaimu saja engkau merasa tidak takut karena ada di tangan suamimu, maka bagaimana dengan badai, ombak, dan kapal ini sementara dia ada di tangan Allah yang jauh lebih pemurah daripada aku, yang jauh lebih penyayang daripada aku. Sehingga jika aku saja tidak mungkin mencelakai kalian, tidak mungkin mencelakai engkau, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala." Maka itulah yang membuat aku tenang. Kemudian suaminya berdoa, "Allahumma qad araitana qudratak fa'arina rahmatak." Ya Allah, engkau telah tunjukkan kepada kami keagunganmu, kekuasaanmu, maka sekarang tunjukkan kepada kami kasih sayangmu. Maka dengan seizin Allah, berlalulah badai tersebut, menjadi tenanglah ombak, akhirnya mereka selamat. Inilah ilustrasi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang yakin kepada Allah, orang yang thiqah kepada Allah, maka akan terwujud dalam bentuk tuma'ninatul qalb atau tuma'ninatun nafs. Jiwa dan hatinya menjadi tenang karena dia merasa bahwa hidupnya telah diambil alih oleh Zat yang maha sempurna, telah diatur oleh Allah yang maha kuasa, sehingga dia tidak merasa khawatir kalau hidupnya diatur oleh yang maha pengatur. Rabbal alamin, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang dia tidak bisa. Maka orang-orang yang la khaufun alaihim adalah orang yang amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat dan banyak beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah kehidupan mereka akan dipenuhi dengan ketenangan. Tentang sesuatu yang belum terjadi atau tentang apa yang sedang terjadi, mereka tenang. Kenapa? Mereka sudah serahkan seluruhnya kepada Allah dalam iman dan takwa. Kita juga pernah mendengar kisah tentang seorang perempuan yang ditinggalkan suaminya dan dia memiliki beberapa orang anak. Kemudian suatu malam terjadi hujan badai yang luar biasa sehingga rumah mereka hampir roboh. Lalu tiba-tiba perempuan ini menulis secarik kertas, lalu meletakkan kertas itu di atas tiang rumahnya, di bawah atap rumahnya. Setelah itu badai menjadi tenang. Selang beberapa tahun kemudian perempuan ini wafat. Maka anak-anaknya yang tadinya masih kecil kemudian sudah dewasa, mereka berkumpul untuk menceritakan tentang kebaikan-kebaikan ibu mereka. Tapi salah satu dari mereka teringat dulu kejadian ketika ada badai, ibu mereka menulis secarik kertas dan meletakkannya di bawah atap rumah. Mereka mencari kertas tersebut dan mereka temukan kertas itu masih ada, membatasi antara tiang rumah dengan atapnya. Mereka ambil kertas tersebut, mereka buka. Ketika mereka membuka kertas itu belum sempat dibaca, rumah mereka roboh dan mereka keluar dari rumah tersebut. Di luar rumah baru mereka baca isi kertas dan isinya adalah Usmut bi'izni rabbik. Tulisan dari ibu mereka di dalam kertas itu adalah, "Teguhlah engkau wahai tiang rumah dengan izin dari Rabbmu." Ternyata ibu mereka adalah perempuan yang sangat thiqah kepada Allah, sangat yakin kepada Allah. Ketika suatu malam rumah mereka hampir roboh dan dia tidak tahu harus berbuat apa, dengan seutuh keyakinan dia menuliskan kalimat Usmut bi'izni rabbik, lalu dia letakkan di atas tiang di bawah
atap rumahnya, dan rumah itu bertahan dan kokoh sampai anak-anak mereka menjadi dewasa. Inilah yang disebut dengan iman. Ketika seseorang sudah memaksimalkan ikhtiarnya, ketika hidupnya sudah mentok tetapi dia masih punya iman, maka dia selalu punya harapan. Itulah yang diucapkan Nabiullah Yakub kepada putra-putra beliau. La taqnatu min rauhillah, la tayasu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga modal iman kepada Allah, modal yakin kepada Allah adalah modal paling penting dalam hidup kita dan untuk kita melangkah. Kemudian yang kedua adalah modal takwa, memperbanyak ibadah kepada Allah, zikrullah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah setiap hari, memperbaiki amal-amal ibadah mahdhah kita. Sehingga dengan ketakwaan itulah yang akan membawa kita kepada makhraja rizqun min haitsu la yahtasib, min amrihi yusra, dan seterusnya. Banyak janji Allah untuk orang yang bertakwa. Dan untuk kita para pencari ilmu, salah satu di antara apa yang Allah janjikan kepada orang yang beriman dan bertakwa adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Kata para ulama, taufik itu artinya saddu tariqis syarr wa tashilu tariqil khair. Taufik itu artinya ditutupnya jalan kepada keburukan dan dimudahkannya jalan kepada kebaikan. Itulah taufik. Sehingga orang yang mencari ilmu, Allah tutup baginya jalan-jalan kepada keburukan dari ilmunya, dan dibukalah dan dimudahkanlah jalan-jalan kepada kebaikan. Salah satunya apa? Kebaikan dari ilmu itu adalah ketika kita diberi al-fiqh. Para ulama membedakan antara al-fahmu dengan al-fiqh. Mal farqu bainal fahmi wal fiqh? Apa bedanya faham dengan fikih? Kata para ulama, al-fahmu ma'rifatu ma'na lafzi. Faham itu artinya mengerti makna dari sebuah ucapan. Sedangkan al-fiqhu ma'rifatu muradil mutakallim. Sedangkan al-fiqhu adalah mengerti maksud dari orang yang berucap. Al-fahmu memahami makna dari satu teks, memahami makna dari satu ayat, memahami makna dari satu hadis secara tekstual. Tetapi al-fiqhu memahami maksud dari yang mengucapkan kalimat tersebut, maksud dari Al-Quran, maksud dari hadis, maksud dari syariah. Itulah orang yang diberikan al-fiqhu. Bagaimana al-fiqhu ini bisa diberikan? Bukan dengan belajar. Karena ada ilmu yang didapatkan dengan belajar, ada ilmu yang didapatkan bukan dengan belajar, dianugerahkan langsung oleh Allah. Ada istilahnya ilmu al-kasabi, ada istilahnya ilmu al-wahabi, ilmu al-muktasab, ilmu al-mauhub. Apa itu ilmu al-muktasab atau al-kasabi? Ilmu yang dipelajari, ilmu syariah, ilmu faham. Dengan kita mempelajari ilmu alat, mulai dari bahasa, nahwu, sharaf, dan seterusnya, kita mengerti makna dari satu kalimat. Tetapi fikhu, memahami maksud dari yang menyampaikan kalimat itu, adalah ilmu al-mauhub atau al-wahabi yang dianugerahkan Allah kepada mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW membacakan ayat di surat Al-Maidah di Haji Wada, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Para sahabat bertakbir, Allahu Akbar, ini berita gembira. Agama sudah sempurna, Allah ridha dengan Islam. Tapi Abu Bakar menangis. Sehingga Umar bertanya, "Ya Abu Bakar, ma yubkik? Kenapa engkau menangis ya Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Wahai Umar, selain berita gembira, ini juga sebuah berita sedih." Apa maksudnya? Kalau agama ini sudah sempurna, dakwah sudah selesai, maka tugas Nabi sudah selesai. Itu artinya sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Abu Bakar lebih mengerti maksud dari kalimat ini lebih dalam daripada para sahabat yang lain? Karena Abu Bakar adalah orang yang paling baik imannya kepada Allah di antara umat Islam, dan karena Abu Bakar adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah di antara para sahabat. Kedekatan kepada pemilik kalimat akan menjadikan kita mengerti maksud dari pembicara tersebut, orang yang berbicara. Tapi kalau kita hanya membaca teks, sama seperti di sosial media kita membaca caption, kita membaca kalimat yang ditulis oleh yang punya akun, kita hanya mengerti teksnya, kita tidak mengerti maksud dari orang yang menulisnya karena kita tidak dekat dengan dia. Maka jika kita sebagai para tullabul ilmi
ingin mendapatkan al-fiqhu dalam agama, al-fiqhu dalam Al-Quran, al-fiqhu dalam hadis, al-fiqhu dalam ilmu syariah dan seterusnya, tidak ada jalan lain selain kita taqarrub ilallah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita diberikan al-fiqhu. Sehingga dengan al-fiqhu itu kita diberikan firasah atau farasah, diberikan basirah, diberikan penglihatan yang lebih yang seperti orang awam tidak bisa melihatnya. Kita teringat dengan kisah ketika suatu saat Ali bin Abi Thalib pernah rindu kepada Rasulullah SAW. Kemudian banyak berselawat sampai ketika Ali malam itu tertidur, Ali bermimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Rasulullah memberikan 2 butir rutab kepada Ali, 2 butir kurma muda kepada Ali. Maka Ali memakan 2 butir rutab itu. Setelah selesai makan, Ali bangun dari tidurnya. Ali sangat bahagia, bahkan masih merasakan manisnya rutab di mulut beliau. Sangat bahagia karena bermimpi ketemu dengan Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Maka kemudian Ali datang ke masjid untuk menceritakan kisah mimpinya kepada Umar bin Khattab. Dia sangat bahagia ingin menceritakan kepada Umar. Setelah selesai sholat subuh, saat Ali ingin menceritakan kisah mimpinya kepada Umar, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu jamaah sholat subuh memberikan 1 mangkok rutab kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, ini ada rutab, bagi-bagikanlah kepada jamaah. Akhirnya Umar membagi-bagikan rutab itu kepada jamaah subuh. Setiap orang diberikan 3 butir, kecuali Ali diberikan 2 butir. Ali belum sempat menceritakan mimpinya. Umar memberikan kepada semua orang 3 butir kurma rutab, kecuali Ali hanya diberikan 2 butir saja. Kemudian Ali bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa saya cuma dapat 2 butir sementara yang lain 3 butir? Maka Umar menjawab, ya Ali, lau zadakar rasul lazidnak. Kalau Nabi menambahkan untukmu, pasti kami tambahkan. Bagaimana kami akan menambahkan sesuatu yang Nabi tidak tambahkan? Apakah kami akan memberikan lebih daripada Nabi? Barulah Ali memahami kalimat Nabi. Sesungguhnya di setiap umat itu ada muhaddatsun. Apa itu muhaddatsun? Orang yang memiliki hadisun nafs. Hadisun nafs itu bahasa lainnya firasah. Firasah itu bahasa kita firasat atau basirah, memiliki ilmu yang taufik terhadap sesuatu. Dan orang yang muhaddatsunnya umat Nabi adalah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena amal ibadahnya Umar yang luar biasa. Karena kedekatannya Umar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Umar lagi khutbah Jumat seperti ini. Lagi khutbah Jumat, tiba-tiba Umar melihat ke arah yang berbeda lalu mengatakan, ya Sariyah, ya Sariyah, al-jabalul jabal, al-jabalul jabal, al-jabalul jabal. Wahai pasukan, gunung, gunung, naik ke gunung, naik ke gunung. Lalu melanjutkan khutbahnya. Setelah selesai sholat Jumat, Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Umar, ya Amirul Mukminin, saya tidak faham khutbah tadi. Apa maksudnya dengan ya Sariyah al-jabalul jabal? Umar mengatakan, wahai Ali, ketika aku sedang khutbah tiba-tiba Allah membukakan hijab sehingga aku melihat pasukan kaum muslimin yang sedang berperang di Irak. Mereka terdesak oleh pasukan musuh. Mereka tidak tahu harus bersembunyi di mana. Maka aku memberitahu kepada mereka, di belakang mereka ada gunung, naiklah ke atas gunung, naiklah ke atas gunung. Lalu Allah tutup kembali hijab itu dan aku meneruskan khutbahku. Maka tidak langsung Ali membenarkan kalimat ini. Setelah 2 bulan datanglah seorang utusan dari pasukan tersebut membawa berita gembira dan menceritakan bahwa kaum muslimin di perang Irak itu mendapatkan kemenangan. Dan suatu hari di hari Jumat kami sedang terdesak, kami dikepung oleh musuh kami tidak tahu harus berlindung kemana, sampai tiba-tiba kami mendengar suara Amirul Mukminin Umar bin Khattab berteriak, ya Sariyah al-jabalul jabal, al-jabalul jabal, wahai pasukan, itu ada gunung, naik ke gunung. Maka kami pun naik ke atas gunung dan Allah memberikan kepada kami kemenangan. Al-fiqhu. Sehingga para ulama mengatakan Al-Quran itu ada zahirnya, ada batinnya. Zahirnya adalah teks yang kita baca, batinnya adalah murad dari teks yang kita baca. Bagaimana kita mendapatkan murad atau maksud dari teks yang kita baca? Dengan ketakwaan kepada Allah. Maka sangatlah aneh jika ada orang yang mencari ilmu agama tetapi dia bermaksiat di waktu yang bersamaan. Bagaimana dia mendapatkan al-fiqhu ketika dia bermaksiat? Sementara Allah tidak berikan al-fiqhu kecuali di dalam hatinya. Karena hatilah tempat Allah menanamkan nurun atau cahaya ilmu. Bahkan cahaya ini di zaman sahabat bukan hanya muncul di dalam hati, tapi muncul di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apakah kita pernah mendengar kisah Usaid bin Hudayr, seorang sahabat Ansor yang awalun ikut bai'ah Aqabah 2.
Usaid bin Hudayr adalah seorang ahli Quran yang kalau beliau baca Al-Quran, malaikat berkumpul di atas beliau untuk mendengarkan bacaannya. Pernah Usaid membaca Al-Quran, tiba-tiba di atasnya seperti mendung yang sangat gelap, sehingga Usaid merasa akan hujan. Dia menutup bacaan, dia pulang ke rumah. Besok dia baca lagi, berkumpul lagi mendung yang sangat gelap. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa setiap saya membaca Al-Quran ada mendung yang sangat gelap di atas saya?" Kata Rasulullah, "Itu bukan mendung, wahai Usaid. Itu adalah malaikat yang berkumpul untuk mendengar bacaanmu. Seandainya engkau terus membaca Al-Quran, maka malaikat itu akan memenuhi langit dan menutupi cahaya matahari." Suatu malam, Usaid bersama satu orang sahabat yang lain datang ke rumah Nabi untuk halaqah ilmu. Kenapa saya ceritakan ini kepada para tullabul ilmi? Karena biar kita tahu rahasianya ilmu. Usaid bersama seorang sahabat datang ke rumah Nabi untuk belajar ilmu secara mulazamah, halaqah, private malam hari. Setelah beberapa lama belajar bersama Nabi, akhirnya mereka pulang. Mereka berangkat ke rumah Nabi dan pulang menggunakan tongkat masing-masing. Mereka memakai tongkat sehari-hari. Ketika pulang, ternyata Madinah gelap gulita, tidak ada bulan, tidak ada cahaya. Maka saat mereka keluar dari rumah Nabi, mereka berjalan, tiba-tiba tongkatnya Usaid bercahaya. Maka berjalanlah mereka dengan cahaya dari tongkatnya Usaid. Kemudian setelah mereka berpisah di persimpangan jalan, karena mereka beda rumah, maka tongkat salah satu sahabat yang lain juga menyala, sehingga akhirnya kedua tongkat mereka bercahaya dengan cahaya ilmu, dan mereka berjalan dalam kehidupan di dunia dengan cahaya tersebut. Inilah dahsyatnya ilmu yang dicari dengan ketakwaan, yang dicari dengan iman. Inilah hidup ketika kita bermodalkan iman dan takwa, bukan hanya bermodalkan materi dan fasilitas hidup. Apalagi dalam mencari ilmu. Semua kebaikan yang Allah sediakan di dalam ilmu tidak Allah berikan hanya kepada orang yang rajin belajar, tetapi dia jauh dari Allah. Yang rajin belajar tetapi dia bermaksiat kepada Allah, tidak diberikan ilmu hakikatnya. Apa hakikat ilmu? Al-fiqhu, al-basirah, al-hikmah, al-irsyad. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim dari riwayat Muawiyah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimuhu rusydah." Dalam riwayat Muawiyah ditambah kalimat wa yulhimuhu rusydah. Maka ilmu kata para ulama al-fiqhu war rusyd. Sementara al-fiqhu tadi ma'rifatu muradil mutakallim, sedangkan ar-rusydu husnut tasarruf fi syai', husnus tasarruf fil ilm, baik dalam mengamalkan ilmu, dan ini tidak didapatkan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada sebuah kisah tentang seorang tabi'ut tabi'in, namanya Yazid bin Harun. Yazid bin Harun adalah seorang ulamanya tabi'ut tabi'in. Beliau memiliki mata yang sangat indah. Matanya orang Arab yang alisnya bertaut, yang bulu matanya lentik, yang matanya besar. Mata yang sangat indah. Suatu ketika muridnya bercerita tentang Yazid bin Harun. Saya bertemu dengan Yazid bin Harun dengan matanya yang sangat indah dan sempurna. Setelah beberapa lama saya bertemu lagi dengan beliau. Mungkin ini setahun sekali, ketemunya pas haji. Ketika saya ketemu lagi dengan beliau, saya melihat beliau hanya memiliki satu mata saja, yang satunya sudah buta. Tahun berikutnya saya ketemu lagi dengan beliau, mata beliau dua-duanya sudah buta. Maka saya bertanya, "Ya Syekh Yazid, ya Syekh Yazid, apa yang terjadi dengan dua matamu yang indah itu?" Maka Syekh Yazid bin Harun mengatakan, kedua mata itu telah hilang karena kasratu bukail ashar, karena banyaknya menangis di waktu sahur. Kedua mataku telah buta karena kasratu bukail ashar, banyaknya menangis di waktu sahur. Inilah seorang hakikatnya seorang alim,
orang yang amil, orang yang arif, dia bukan hanya mengerti teori dari ilmu, tetapi dia mengamalkan, dia dekat kepada Allah. Semakin bertambah ilmu, semakin dia dekat dengan Allah. Makanya Allah berikan ma'rifah, Allah berikan hakikatul ilm. Lalu setelah Syekh Yazid bin Harun wafat, muridnya bermimpi ketemu dengan beliau. Lalu muridnya bertanya, "Ya Syekh, apakah datang kepadamu malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur?" Syekh Yazid bin Harun dalam mimpi itu menjawab, "I wallah, ya, datang malaikat Munkar dan Nakir dalam kubur kepadaku." Dan keduanya, "Sa'alani man rabbuk wa ma dinuk wa ma kitabuk wa man hadzal rajul bu'itsa fikum." Seperti pertanyaannya di dalam kubur, siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa kitabmu, siapa laki-laki yang diutus kepadamu. Ketika malaikat ini bertanya kepadaku dengan pertanyaan ini, aku menjawab, "Ali mithli yus'alu hadza?" Apakah orang seperti saya masih perlu ditanya seperti ini? Wa ana u'allimuhu fi darid dunya. Sementara saya mengajarkan ini kepada manusia di dunia. Kemudian malaikat menjawab, "Sadaqta, nim naumata arus la bu'sa 'alaik." Benarlah ucapanmu, maka tidurlah engkau seperti tidurnya seorang pengantin, tidak ada kesusahan bagimu selama-lamanya. Inilah hakikat ilmu yang menjadi penolong kita di dunia, menjadi penolong kita di akhirat, bahkan di dalam alam kubur. Bagaimana kita mendapatkan hakikat ilmu seperti ini? Dengan inspirasi dari Yazid bin Harun, "Zahabat ainan al-jamilatan bikathratil buka indal ashar." Kedua mata yang indah itu telah pergi karena banyaknya menangis di waktu sahur. Walaupun kita tidak harus menangis sampai buta, tetapi inspirasinya memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar dan taubat, karena itulah hakikat kita dalam mencari ilmu. Sehingga mudah-mudahan dengan modal iman, dengan modal takwa, taqarrub ilallah, hidup kita akan Allah berikan jaminan la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu khawatir, dan mereka mendapatkan banyak kejutan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Begitu juga kita para tullabul ilmi dalam mencari ilmu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa lisanan sadiqa wa amalan salihan maqbula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. Allahumma ilaika aslamna wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna. Na'udzu bi'izzatika an tudhillana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma ighfir li ummahatina wa abaina. Allahumma ighfir li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.